Menteri Dalam Negeri keluarkan surat edaran pelanggaran buka puasa bersama dan open house Hari Raya Lebaran. Menyiapkan SDM unggul dan berdaya saing, Bupati Manokwari resmikan SMP Barapen model asrama. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Mendagri resmi keluarkan surat edaran terkait pelarangan kegiatan buka puasa bersama pada bulan Ramadan dan kegiatan open house pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Berikut informasinya. Surat edaran dengan nomor 800-2784-SC tertanggal 4 Mei 2021 resmi dikeluarkan Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Isi surat edaran itu terkait pelanggaran kegiatan buka puasa bersama pada bulan Ramadan dan kegiatan open house pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Disampaikan pula, surat edaran ini dikeluarkan karena mencermati terjadinya peningkatan kasus penularan COVID-19, khususnya pada perayaan Idul Fitri 1441 Hijriah tahun 2020 yang lalu, serta pasca libur Natal dan Tahun Baru 2021. Untuk itu perlu dilakukan antisipasi pelaksanaan kegiatan selama bulan Ramadan 1442 Hijriah tahun 2021 dan menjelang perayaan saat dan pasca Hari Raya Idul Fitri. Bahkan gubernur, bupati, wali kota juga diminta untuk mengambil langkah-langkah melakukan pelanggaran kegiatan buka puasa bersama yang melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah 5 orang selama bulan Ramadan 1442 Hijriah dan menginstruksikan kepada seluruh pejabat maupun ASN di daerah untuk tidak melakukan open house atau halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Melalui surat edaran ini diharapkan agar penyebaran COVID-19 di Indonesia bisa ditekan dan diminimalisir. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, surat edaran Mendagri tentang larangan mudik khususnya di Kabupaten Fakfak seluruh stakeholder pada unit pelayan pelabuhan laut dan bandar udara Fakfak siap melakukan pengawasan selama masa larangan diberlakukan. Hal tersebut dijelaskan Abu Karhadi, PLH Kepala Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP Fakfak kepada beberapa awak media mengatakan dalam rangka implementasi surat edaran nomor 13 tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri dalam rangka pencegahan COVID-19 yang isinya mengatur pengetataan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Untuk itu menurut Abu Karhadi, PLH KSOP Fakfak, telah dilakukan koordinasi antar stakeholder yang bertugas di pelabuhan laut. Surat edaran nomor 13 tahun 2000 tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri dalam rangka pencegahan COVID-19. Untuk membatasi itu, tanggal yang ditetapkan tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei. Tidak ada mudik dan di situ ada pengecualian. Ada penumpang yang pengecualian ASN, PNS TNI Polri dan perusahaan BUMN dan BUMD yang diberikan dinas ke luar daerah itu bisa di jalan dinas. Selain itu tidak ada untuk tanggal 6 sampai 17 tidak ada yang bisa naik ke mudik ke daerah-daerah lain gitu. Ya, kami buatkan posko untuk pelabuhan
Posko itu timnya gabungan dari Airut, dari Posal, dari KP3 Laut, terus dari Pomal, Dinas Perhubungan dan instansi yang terkait, termasuk kita di pelabuhan seperti Pelindo ikut semua dalam situ untuk mengawasi dan menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada kapal yang bisa untuk naikkan dan tidak bisa. Hal yang sama juga disampaikan Jimmy Fonataba, Kasih Operasi PT Pelabuhan Fakfak, bahwa guna menerapkan surat edaran terkait pengendalian transportasi di pelabuhan laut sesuai instruksi Menteri Perhubungan, bahwa hanya diperuntukkan kepada orang sakit, perjalanan dinas ASN, dan untuk tugas pengendalian tersebut telah dibentuk tim terpadu. Pembatasan mudik pelabuhan kami ikuti instruksi Menteri Perhubungan. Jadi yang bisa untuk ikut mudik ini cuma yang dipersyaratkan. Yang dipersyaratkan itu yang berdinas, satu yang berdinas, yang kedua yang sedang sakit atau yang mau melahirkan atau kunjungan orang sakit. Jadi nanti untuk posko tim terpadu ini untuk mengawasi yang mau mudik. Jadi untuk yang membantu ini semua aparatur sipil yang ada di pelabuhan, instansi terkait, mulai dari KSOP, KP3 Laut, Polisi, TNI Polri, sama Pelindo dan Pelni, dan tim kesehatan. Frans Tamaila, TVRI Papua Barat melaporkan. Kasus pemerkosaan terhadap korban seorang wanita yang diketahui keterbelakangan mental berinisial FW umur 21 tahun terjadi di Kota Sorong, Papua Barat belum lama ini. Telah ditetapkan 3 orang tersangka oleh Polres Sorong Kota. Berikut informasinya. Jajaran Polres Sorong Kota Kamis pagi 6 Mei 2021 merilis 6 kasus yang menonjol, yakni kasus kepemilikan sabu seberat 1 gram, kasus pemerkosaan wanita disabilitas keterbelakangan mental, kasus pembunuhan di Pasar Remu yang berhasil ditangkap, kasus pencurian motor tempel, dan kasus pencabulan oleh ayah kandung sendiri terhadap anak berusia 2 tahun. Dalam keterangan Kapolres Sorong Kota AKBP Arinyoto Setiawan mengatakan, kasus pemerkosaan yang menimpa seorang wanita inisial VW, umur 21 tahun, kejadiannya pada tanggal 23 April 2021 di Puncak Bukit Baru, Kota Sorong. Ketiga pelaku sudah ditahan. 1 diantaranya menyerahkan diri ke polisi. Arinyoto menjelaskan kasus pemerkosaan yang menimpa korban inisial VW, disabilitas keterbelakangan mental, berawal kedua pelaku AY dan YB sedang berada di Pelabuhan Perikanan Sorong, sedang mengambil ikan dan bertemu dengan korban VW. Diajak oleh pelaku untuk ikut bersama mereka menggunakan mobil pickup dengan iming-iming uang Rp200.000. Korban pun ikut hingga menjadi pemerkosaan oleh kedua pelaku AY dan YB dalam kondisi mengonsumsi minuman keras. Tak hanya kedua pelaku saja yang memperkosa VW, rekan pelaku inisial DS yang dihubungi rekannya kemudian memperkosa VW. Usai diperkosa, DS membawa VW ke sebuah hotel di Jalan Baru. Menurut Kapolres, beberapa hari setelah kejadian, korban ditemukan oleh warga di pinggir jalan dengan kondisi luka pada beberapa bagian tubuh. Warga yang menemukannya mengira korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Identitas korban FW 21 tahun Islam. Modus operandi merataskan memakan kondisi keterbelakangan mental korban dan mengimingi sejumlah uang kepada korban. Motif para tersangka sudah dalam kondisi mabuk dan pengaruh minuman keras. Di kanan mengambil ikan ya dari para pelaku ini, mencoba ikan. Kebetulan korbannya dari situ juga. Dia berdiri di depan mobilnya ini waktu itu memang, maaf ini agak korban juga kurang sedikit ya, kurang waras lah ya. Kemudian diiming-imingi uang, diiming jumlah uang 200.000, diiming jumlah uang 200.000, kemudian diajak sama dua korban ini, kemudian di atas ke Puncak Rapidin ya, di Puncak Rapidin di situ dikerjain sama pelaku ini, dan kemudian dipindah tangan lagi, ya pindah tangan lagi dibawa temennya, dibawa tidur ya di penginapan ya, di penginapan di Jalan Baru, udah pindah tangan lagi di situ. Kemudian dari situ kemudian mungkin ya menggunakan untuk juga ditaruh di jalan aja, setelah dipakai itu di jalan ditemukan oleh masyarakat ya dalam kondisi luka ya, beberapa bagian tubuhnya luka, kemudian dibawa itu diperiksakan dan dilaporkan ke sini.
Kasus pemerkosaan terungkap setelah polisi berhasil menangkap kedua pelaku. Sementara pelaku DS sebelumnya buron menyerahkan diri. Polisi sudah menetapkan mereka sebagai tersangka dengan pasal 285 atau 286 KUHP dengan ancaman 8 sampai dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, guna menyiapkan SDM yang unggul dan berdaya saing, Gereja Bethel Penuai Manokwari menyiapkan SMP Barapen model asrama di tahun ajaran 2021-2022. SMP ini Kamis kemarin diresmikan oleh Bupati Manokwari, Hermus Indau. SMP Barapen model asrama di tahun ajaran 2021-2022 sudah dapat menerima peserta didik. Usai diresmikan oleh Bupati Manokwari Hermus Indau Kamis siang kemarin. Rangkaian kegiatan peresmian SMP Barapen diawali dengan ibadah. Bupati Manokwari dalam sambutannya menyampaikan banyak hal tentang pembangunan berkelanjutan di Manokwari sebagai ibu kota provinsi. Hadirnya SMP di bawah Yayasan Barapen pada Gereja Bethel Indonesia Bara Api Penuai Manokwari sebagai bukti peran gereja dalam memajukan dunia pendidikan, yaitu pembangunan yang berorientasi masa depan. Aksi nyata gereja dalam menyiapkan SDM yang melalui sekolah model asrama mendapat apresiasi Bupati Manokwari yang disampaikan saat menyampaikan sambutannya pada peresmian SMP Barapen model asrama kemarin. Tentu apresiasi ini patut kita berikan. Kenapa? Karena memang gereja sebagai perwakilan Allah di bumi harus benar-benar melaksanakan visi dan juga kehendak, bahkan rencana Tuhan secara tuntas dan juga menyeluruh. Gereja tidak hanya fokus mengembangkan hal-hal yang bersifat spiritual belaka, tetapi gereja juga harus berubah paradigmanya untuk masuk kepada pembangunan di sektor-sektor yang lain termasuk pendidikan. Karena saya kira gereja sebagai representasi kerajaan surga di bumi harus benar-benar menghubungi. Harus benar-benar menghubungi. Amin. Gereja akan menjadi institusi yang kemudian dipercaya tidak hanya oleh Tuhan, tetapi dipercaya oleh seluruh umat atau masyarakat. Sesuai dengan paradigma, pemerintah menetapkan seluruh elemen masyarakat bersama-sama menyelenggarakan pembangunan secara bersama-sama, yang artinya partisipasi pembangunan menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Lebih lanjut disampaikan Bupati, Pemda Manokwari sendiri mempunyai mimpi untuk menyiapkan SDM yang unggul melalui sekolah berpola asrama, maka dengan hadirnya SMP Barapen, maka Pemda ikut bertanggung jawab demi pengembangannya ke depan. Kita tidak pada tataran konsep lagi, tetapi Yayasan Barapen di bawah naungan GBI sudah berdiri. Operasionalisasi dari semua yang tadi saya bicara sudah dibuka hari ini oleh SMP model berpola asrama Barapen. Kita berharap, saya sendiri punya target sampai dengan 2024 khusus untuk pendidikan SMP ini sudah ada yang bisa jadi model di Manokwari. Yang paling penting bagi kita adalah komitmen dan juga tanggung jawab bersama harus bisa kita bangun secara bersama-sama. Saya secara pribadi tentu akan memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari dan juga OPD terkait. Kita akan berikan dukungan untuk pengembangan SMP. Selain SMP Barapen, Pemda juga memberikan dukungan kepada SMP Villanova di Maripi,
mengembangkan sekolah model asrama pada sekolah YPK dan negeri sebagai sekolah unggulan. Hal ini sangat perlu dilakukan agar SDM disiapkan sehingga kedepannya dapat menjalankan program pembangunan di Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota provinsi dan kota peradaban di tanah Papua. Peresmian SMP Barapen model asrama ditandai dengan pembukaan selubung papan nama, penandatanganan prasasti serta membuka pintu sekolah. Arina Iriadan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, jelang hari ulang tahun Patimura ke-204 tahun 2021, Bupati Manokwari Hermus Indo pagi tadi mencanangkan seluruh rangkaian kegiatan. Berikut informasinya untuk Anda. Hari ulang tahun Patimura yang ke-204. Memeriahkan Hari Ulang Tahun Patimura ke-204 tahun 2021 oleh keluarga besar Maluku di Manokwari akan dilakukan berbagai kegiatan. Mengawali rangkaian kegiatan, Jumat pagi tadi Bupati Manokwari mencanangkan seluruh rangkaian kegiatan. Ketua Panitia HUT Patimura ke-204 Aljabar Makatita dalam laporannya menyampaikan, momen HUT Patimura masyarakat Maluku harus menjaga kerukunan yang baik sesama masyarakat Maluku dan juga masyarakat lainnya di Manokwari. Kehadiran masyarakat Maluku yang ada di Kabupaten Manokwari sedikit banyak memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Manokwari. Kami berharap bahwa dengan kegiatan ini, masyarakat Maluku di Kabupaten Manokwari, mari kita sama-sama menjaga dan melestarikan budaya Maluku di tanah rantau. Mari kita sama-sama menikmati rumah kita, Kabupaten Manokwari. Untuk itu kita jaga kebersamaan, kita jaga kerukunan di antara masyarakat Maluku dan juga di antara masyarakat Maluku dengan masyarakat yang lainnya. Berbagai kegiatan yang akan dilakukan menyongsong HUT Patimura mendapatkan apresiasi dari Bupati. Menurutnya hal ini merupakan bukti anak muda Patimura tidak melupakan sejarah. Kegiatan HUT Patimura 204 tahun 2021, pemerintah Kabupaten Manokwari memberikan apresiasi yang tinggi kepada keluarga besar Maluku di Kabupaten Manokwari. Sebagai anak-anak muda, tetapi juga sebagai keluarga besar Maluku masih tahu menghargai sejarah. Dan saya percaya keberadaan kita semua hari ini tidak terlepas dari setiap peristiwa yang terjadi di masa lalu. Karena itu menjadi generasi yang harus tahu menghargai sejarah. Selain itu, Bupati juga berharap dengan momen HUT Patimura ke-204 tetap menjaga rasa nasionalisme, patriot, dan perjuangan. HUT Patimura yang ke-224 tahun ini kiranya membangun rasa nasionalisme, patriotisme, dan juga semangat perjuangan untuk terus melanjutkan perjuangan-perjuangan yang telah diletakkan lebih dulu oleh para pejuang kita. Rasa nasionalisme yang diharapkan oleh Bupati tersebut mampu mempersatukan keluarga besar Maluku Manokwari dari berbagai pandangan. Di hadapan keluarga besar Maluku, Bupati menyampaikan situasi politik telah usai. Kiranya melalui momen HUT Patimura ke-204 mempersatukan seluruh anak Maluku. Pencanangan seluruh kegiatan menyongsong HUT Patimura dilakukan dengan penabuhan tifa serta pelepasan balon gas. Setelah itu, peserta langsung melakukan pembersihan di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat hingga Tugu Ishak Samuel Kene. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kepolisian Polres Fakfak memusnahkan ribuan liter minuman keras berlabel pabrik dan olahan lokal yang merupakan hasil operasi Pekatman Sinam 2021. Pemusnahan barang bukti hasil operasi Pekatman Sinam dilaksanakan di depan Mako Polres Fakfak hari Kamis 6 Mei 2021 kemarin, dipimpin langsung oleh Kapolres Fakfak AKBP Ongki Isgunawan, didampingi oleh Kabak Ops Polres Fakfak AKB Sofyan Effendi. Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat operasi Pekatman Sinam 2021 dalam kurun waktu 22 April hingga 5 Mei 2021 antara lain minuman keras jenis Sopi sebanyak 1024,5 liter yang disimpan pada gen, botol, minuman keras jenis bir bintang,
bir angker, dan lain sebagainya. Barang bukti tersebut bila dirupiahkan sebesar Rp162.945.000. Yang mau saya sampaikan di sini adalah jenis-jenisnya yang berhasil kita ungkap. Yang pertama adalah Shopee, ya, itu kita ambil globalnya, ya, kita ambil liternya saja karena di sini ada yang dalam botol, kemudian gen, dalam jerigen, ya, kemudian juga masih dalam panci pemasakan dan sebagainya. Jadi totalnya volumenya adalah 1024,5 liter. Kemudian untuk yang kedua, ya, di campuran bir bintang, angker, Guinness, kemudian Singaraja dan sebagainya, itu ada 343 kaleng, 23 liter. Kemudian item yang ketiga ada vodka Don, Robinson, Whiskey, kemudian Mansion House, itu ada 35 botol. Yang keempat ada anggur McDonald, kemudian cap orang tua, itu ada 178 botol. Kemudian soju, itu 20 kaleng, yaitu kemasan 366 ml. Kemudian ada cap tikus lagi, yang keenam, yaitu 33,1 liter. Kita sita, kita amankan, ini kalau dirupiahkan sebesar 162.945.000. Dalam operasi pekat selama kurun waktu tadi berhasil diamankan judi togel, judi kartu, senjata tajam, serta penangkapan pelaku pengeroyokan dan juga pelaku pencurian kendaraan bermotor. Kemudian tambahan lagi, ya, tadi kan seperti sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda, di dalam operasi pekat ini kita juga bisa mengamankan yang pertama perjudian jenis togel atau gelap itu 1 kasus, kemudian judi kartu 1 kasus, kemudian sajam yang kita lihat di sini yang bisa kita dapat pada pelaksanaan razia operasi pekat, 1 pisau badik ya itu ya, kemudian ini parang ya, parang sabel. Kemudian yang keempat kita bisa mengamankan juga atau menangkap salah satu DPO juga pelaku pengeroyokan 170. Yang kelima adalah pelaku curanmor. Ya, kita berhasil mengungkap dengan BB yang mungkin nanti rekan-rekan bisa lihat di situ ada 2 kendaraan bermotor dan ini masih kita kembangkan. Kapolres Fakfak AKBP Ongki Is Gunawan mengharapkan bahwa pemusnahan barang bukti hari ini adalah merupakan rangkaian akhir dari operasi Pekat Mansinam 2021. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kejahatan, terutama tindak pidana yang terjadi akibat mengkonsumsi minuman keras, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Fakfak tetap terjaga dengan baik. Dari Fakfak, Frans Tamaila, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.